Kemudian barang dan jasa. Waalaikumsalam. Barangnya guys, stop. Jadi bentar. Ya maaf. Ayo yang baru datang segera. Oh. Ini ya ketersediaan barang dan jasa. Nama barang. Nama barangnya isi Casio M95. Casio M95. Kategorinya adalah jam tangan digital. Silakan umumnya di X. Jurnal digital. Kemudian dicari jam tangan. Yang baru datang langsung ke menu pembelian persediaan, kemudian barang dan jasa ya. Ya Bu. Kita baru mulai. Satuannya silakan. Boleh pakai yang besar semua, boleh yang kecil semua ya. Satuan. Dua. PC. Satuan. Iya, ikut fitness yang besar. Yang besar tak kecil tapi dia ikut. Aku suka yang besar sih, yang besar. Iya Mam. Iya Mam. Sekitar jarak ini. Yang datang sudah? Kemudian bergeser ke bagian penjualan atau pembelian. Kita lihat harganya adalah 275. Ini. Info harga jual satuan ya. Jadi ini ceritanya kita akan beli jam Casio S95 ini ke pemasok umum. Kita belinya harganya 270, tapi nanti kita akan jual ini 270. Makanya di sini tulisannya adalah info untuk pajak jualnya. Kemudian untuk PPN-nya silakan dicari. Isikan, diklik ya yang pajak tambahan. Cuma banyak tambahan nih lah. Gak ada. Dia imam yang butuh imam. Depan bisa sekali lah. Ini betul Imo. Oh, udah. Yang baru sudah. Ya, isikan nama barangnya, kategori barangnya, kemudian satuannya. Kemudian pembelian penjualannya sudah ya. Sudah. Nah, untuk pajak pertambahan nilainya sudah masuk 11%. Ini hanya dasar pengenaan ya. Iya. Jadi bukan maksudnya pajaknya kemudian jadi 100%. Kalau sudah silakan disimpan. Baru kemudian kita akan melakukan transaksi untuk pembelian ini, ya, pembelian nilai ini dari pemasok umum dengan informasi barang yang baru tadi kita masukkan. Untuk pembelian tunai masuknya ke menu apa?
Iya. Silakan masuk ke menu pembelian, faktur pembelian. Masuknya UU. Tanggalnya 22 Januari. Oke, 2023 ya. Silakan cari barangnya. Karena ini tunai, maka kita tidak bisa melakukan ambil barang dari sana. Kecuali kalau sebelumnya kita pesan dulu Casio N95, baru kita bayar ya. Kita ambilkan dari pesanan. Karena ini pesanannya tunai, langsung bayar langsung pesan, maka kita otomatis cari dulu barang. Silakan masukkan Casio N95. Jika ada terus. Ini gara-gara api gila nih, api gila. Kuantitasnya adalah 20. Harga satuannya 200.000. 200.000. Ya, karena kita belinya 200.000. Kemudian Udah besar. gudangnya silakan ganti ke gudang depan, belakangnya dihapus. Sudah? Belum. Klik lanjut. Kemudian kita ke info lainnya. Silakan masukkan nomor fakturnya. Ini bawahnya barang. Ini boleh. Yang PPT gak ono. Yang PPT. Apa? Nomor fakturnya gak ono. Kalau DCP ya? Ini siapa? Siapa ini siapa? Lipi. Gak napa no? Enggak. Lipi. Aku sih mau belum ngomong. Udah ada ngomong welcome guys. Iya. Udah di rumah. Siap, salah. Oke, kemudian info lainnya. Ini untuk sendiri. Gak apa-apa. Selanjutnya, karena tidak ada informasi barang dikirim kapan dan lain sebagainya, hanya di sini karena transaksinya adalah pembelian tunai, berarti saat kita melakukan mengeluarkan faktur sekaligus juga dengan melakukan pembayaran, maka kita akan langsung proses pembayaran. Tanggalnya jangan lupa diganti dulu. Jadi kalau ada transaksi yang itu langsung diproses, maka yang pertama harus diganti adalah tanggal supaya tidak lupa. Dua-dua selesai itu. Disamakan dengan tanggal faktur.
pembayaran utang. Tanggal 23 Januari 2023, perusahaan akan membayar utang ke mata anak tanah untuk nomor faktur IJ 46473. Pembayaran dengan cek Bank Mandiri untuk pelunasan dilakukan hanya sebagian, yaitu sebesar 3 juta. Ya, jadi sebenarnya untuk utang ke mata anak tanah ini perusahaan nilainya 5.900.000 ya. Tapi kita hanya akan membayar sebagian yang sebesar 3 juta. Silakan masuk ke menu pembelian. Kemudian pembayaran pembelian. Ya, pembayaran pembelian. Pemasoknya mata anak tanggalnya 23 Januari. Menjadi kayak Banknya Mandiri. Mandiri dia tak kuat. Ya. Selanjutnya silakan klik ambil. Di sini ada 2 faktur ya. Iya. Silakan ambil yang sesuai dengan yang ada di soal. izin Yang ada di lari. soal adalah IJ 46473. Jadi yang satunya silakan di kemudian lanjut. Nah, kalau biasanya kita langsung melakukan hitung nilai pembayaran, tapi ini pembayarannya adalah sebagian, jadi nggak langsung 5.900.000 dibayarkan. Kita bayar dulu 3 juta, kemudian sisanya kita bayar di tanggal yang lain. Kita klik lagi. Hilangin yang satunya berarti klik yang faktur satunya, terus klik hapus. Hapus yang ini. Ini ganti 3 juta. 3 juta masuk. Silahkan klik lanjut. Nah, baru kita lakukan hitung nilai pembayaran. Jadi yang dibayarkan itu adalah Itu langsung aja. Oke, kemudian ke info lainnya, karena pembayaran ini menggunakan cek ya. Yang mana tanggal jatuh temponya 31 Januari. Tanggal jaket bisa. Sudah? Oke, itu dia deh. Biar Kalau sudah silakan disimpan. Iya. Pembayarannya ditutup.
Pembayaran dibuka. Di sini perusahaan melakukan pembelian ke PT Jamakro Sentosa. Untuk pembelian ini dia menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Jadi ini perusahaan itu melakukan pesanan, tapi dia beli dulu, maksudnya bayar dulu, fakturnya dikeluarkan, bayar, baru kemudian bayar barangnya belakangan. Kalau biasanya kan kita pesan dulu, baru fakturnya kemudian ya, baru kita bayar kemudian. Kalau ini dibalik. Nah, ini seperti kita kalau transaksi marketplace ya, kita bayar dulu, baru barangnya bisa dikirim. Untuk fitur pembayaran di muka ini kita harus mengaktifkan terlebih dahulu, jadi tidak langsung tersedia di dalam menu yang ada. Oleh karena itu kita masuk dulu ke menu pengaturan, kemudian preferensi, ke bagian fitur, pengaturan, preferensi, fitur, kemudian fiturnya yang pembelian. Silakan tagihan di mukanya di sana. Ya, kemudian disimpan. Nah, baru kemudian kita akan melakukan transaksi tagihan di bukanya. Silakan masuk ke menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Sebelum masuknya diisikan, silakan ke info lainnya dulu. Kemudian tagihan di bukanya dicetak. Pemasoknya baru kita masukkan ke, baru kita pindah lagi ke nama barangnya, baru pemasoknya kita masukkan. PT Jamakro Sentosa belum ada ya. Jadi kita simpan ini sebagai data baru. Tanggalnya 23 Januari ya. Kemudian kita masukkan nama barangnya. Yang pertama adalah Digitech Extralight 50, harganya 390.
Kemudian karena untuk yang SY Live ada diskon 5%, silakan di bagian persen isikan 5. Bu, ini Bu, punya saya aku itu melihat mengalami kendala. Di reload. Iya. Ini juga Udah di reload bisa? oh, udah tapi jarang. Udah gini kan? Bisa tapi ketinggalan. Bisa. Jadi lo tuh di piano. Di klik yang ini panah ini. Oke. Keluar Bu jadinya. Keluar nggak mau masuk lagi. Kalau ada diskon, kalau persen isikan di persen, kalau rupiah isikan di rupiah ya. Kalau diskon yang misalnya potongannya dalam rupiah, isikannya di sini. Oke. Gitu. Kemudian kita lanjut. Nah terus untuk yang diskon di sini untuk apa? Diskon di sini untuk keseluruhan barang. Nah, jadi misalnya diskonnya berlaku untuk seluruh barang yang dipesan, baru diskonnya di sini. Kenapa enggak kita isikan yang di sini? Karena untuk yang digital satu lagi, yang touchscreen itu tidak mengalami diskon ya, tidak dapat potongan. Yang perlu kita masukkan. Info gudangnya nggak ada ya? Nggak ada Bu. Kalau sudah klik lanjut, mikirin HP dia. Kemudian ke info lainnya, karena untuk faktur harus selalu kita isikan nomor. Faktura diisi. Apa? Makmur 23. Saya ngecek dulu. Makmur dari 33. Makmur 23. Hah? Gimana untuk saya? Nanti bolan. Cucu-cucu. Nomor 2003. Paket COD. Kok iso ngocone COD ya? Racap no. Ono titik. Apa sih Odin kan bahasa Inggris. Iya kan. Wah, MRT kan bahasa Inggris makanya wacana MRT ke MRT. Nanti dia mau tua. Era roh nak yo KRL no kereta listrik KRL orang KRL fenomenal. cuma nggak baca. Oh iya deh ini deh. Enggak aku mau nongkrong nanti gua. Apa ngirim dia ngomong apa? Kiri COD lah, COD apa? Masuk delivery. Ya apa ini? Ngirim anu mah, iya tuh lebih ya. Kan orang perlu kalau di sini aku mau coba malah tangi jam 4 tuh terus subuh
yang Uber yang tidak suka terus kan sajinya kan harus suka Oke, selanjutnya karena ini tagihan dibuka, maka ini sama seperti pembelian tunai. Jadi langsung kita lakukan proses pembayaran. Sabar, sabar. sabar. 23 Januari. Pokoknya kalau di soal itu ada kata-kata perusahaan langsung melakukan pembayaran, maka itu langsung proses bayar. Siap. Banknya transfer Bank Mandiri. IDB. Silakan langsung hitung nilai. Dua empat tinggal datangkan 500. Sudah ngapusin. Info lainnya transfer ya. Transfer. Sudah? Silakan disimpan. Transfer tak mau. Iya. Nanti bayarkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pembayaran dan fakturnya ditutup. Bayaran dan faktur ditutup. Kita langsung ke transaksi selanjutnya. Penerimaan barang. Sekarang menerima barang atas pembelian tanggal 23 Januari. Tadi kan barangnya dibeli tanggal 23. Kita bayar dulu lunas, tapi barangnya belum kita terima. Berarti kita langsung masuk ke pembelian penerimaan barang. Nah, untuk pemasoknya siapa? Kita lihat aja transaksi sebelumnya yang tanggal 23. Untuk pemasoknya adalah PT Jawa. Jadi di soal aku nggak ada PT-nya pemasoknya siapa. Kita lihat tadi transaksi untuk yang dilakukan pembelian dalam tanggal 25 Januari. Nomor terimanya adalah 1038. Sudah? Selanjutnya kita akan ambil ini dari faktur. Ke sana. Ini kita dibuka. Karena tadi fakturnya belum kita dibuka. Keren nih Pak. Cari barangnya ada ya? Gimana caranya ngecek? Ini caranya. pencet Kaca pembesar. Iya. 50 kali. Klik lanjut. semua Nah, di soal ada permintaan bahwa barang tersebut dikirim pakai mobil box dan dimasukkan ke gudang depan. Silakan buka gudang. Ke gudang depan. Gara-gara gitu kayak. kamu bisa dulu libur Sudah, Mau. silakan dibuka. Kok ngebani. Kemudian di info lainnya pengirimannya menggunakan mobil.
Sudah? Belum. Kalau sudah silakan disimpan. Tanggal kirimnya? Tanggalnya Ini nggak apa-apa karena hanya menerima barang kan. Kecuali kalau kita baru pesen, minta dikirim tanggal sekian, diisikan tanggal. Tapi kalau menerima kan hanya tinggal terima aja kan. Iya. Silakan disimpan. Penerimaannya ditutup, kita lanjut ke Oke, perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 23 Januari untuk jam di cek touchscreen karena ada bagian jam yang rusak. Untuk barang tersebut dikeluarkan dari gudang rusak. Nah, untuk klaim barang rusak, kalau teman-teman melihat di sini, untuk pembelian itu tidak ada menu klaim barang rusak. Jadi ini sama seperti halnya tagihan di muka tadi. Kita harus panggil dulu menunya terlebih dahulu. Silakan masuk ke menu pengaturan, preferensi, fitur, bentar. ya pembelian. Pembelian. Masuknya jam, ya diisi lagi aja. Masuknya jam jam mampu sentosa. Ya, paling masuk. Nanti kalau ujian, saat kalian mengaktifkan tagihan di muka, yang kalian sekalian disentang ya. Kalau tadi kan kita karena ini masih latihan, kita harus tahu dulu fungsi fiturnya. Ya. Tapi nanti kalau pas ujian, saat ada soal tagihan di muka, sekalian yang kalian mau masuk sudah di. Berarti semua diklaim boleh dicetak. Kemudian silakan disimpan. Kemudian Neng lemari. bisa nih. Berarti tadi kamu gak mungkin nggak mungkin kalau di center nggak dia belum Anggota nggak jauh kak. Mana guru-guru itu kan? Mungkin tak kena orang-orang. tadi salah berarti. Berarti harus beli faktur lagi yang namanya tadi harus dari mulai pembayarannya harus dihapus. Fakturnya dihapus. Udah ini di Iya, di mana Kak? Tapi salah yang mana, Cak? Aduh. Tapi Iya. Harus kasih. Oke, harus kasih saya no. Ini. Mana ya? Pembelian ya pendapatan. Udah nama misalnya itu kok. Ya kok kau naik gini. Tuh kue. Nyalain. Dua ya? Penguatan memang. Penguatan weh. Aku ikut ya? Kita abu-abu? Enggak. Bener set. Tapi ini mesti kalau mau buka kan. Di ini. Aku ini masak dong. Oh. sedikit. Sedikit lah pokoknya. Kemarin aja 10. Kita ke menu pembelian. Kemudian klaim rumah solution. Ya. Transaksinya di tanggal 25 Januari ya. Dekat. Masuk kan? Oh ini bukan. Oh, beda.
25 jam. Kita berapa? Kita. Fake. Masuknya berarti diisikan Ini mereka mana terus pegal tangannya ya? yang mampu sentosa ya. Oke. Untuk yang nah bedanya antara klaim dan retro, kita minggu kemarin sudah transaksi retro ya. Kalau retro itu kita hanya perlu kirim barangnya, kemudian tagihan kita akan dikurangi senilai barang yang diretro. Misalnya kalau barang yang diretro harganya 150, ya tagihan kita akan dikurangi 150. Tapi kalau klaim, kita kirim barangnya, barang yang rusaknya kita kirim, terus nanti kita dapat ganti barang yang baru. Oke, silakan. Berikan screen ya. Satu, mudahnya dari Depan. depan. Stoknya sama nggak? Sama. Covid. Stoknya kok 70? Lebih. Kalau stoknya 70 berarti ada transaksi kemarin yang harusnya di bulan depan, tapi nggak diganti. Sumpah mau. Transaksi minggu kemarin. Iya. Minggu kemarin. Minggu kemarin. Iya. Kemarin. Makan tikus itu. Deluarso itu Ede. Terus ini lanjutin apa? Lanjut dulu aja. Kita aja dulu. Terakhir saja dulu. Karena berat. Firda juga gak khawatir. Pulang. Pulang. Oke, selanjutnya untuk keterangan ini boleh kalian tambahkan di info, boleh juga tidak ya. Ada bagiannya. Jadi ke info lainnya, silahkan keterangannya di supaya ada informasi kalau barang yang diklaim itu karena ada klien yang menyelesaikan. Kalau telepon nanti kamu Apa? Kalau tipe. Kalau tipe nanti yang baca paling info. Oh. tidak mempengaruhi hasilnya kan? Di roasting di dalam hati. Padahal terus berkurang. Nanti paling ada ini notif. Jadi kumbak ya. Jadi kumbak ya. Saya sama kedua buku kita ini jadi Oh iya. Sudah? sudah. Kalau sudah silakan disimpan. Oke, transaksi selanjutnya. Perusahaan akan menerima barang atas pembelian yang dilakukan tanggal 25 Januari untuk dimasukkan ke gudang makan. Jadi tanggal 25 tadi kita kirim barangnya, tanggal 27 sudah dapat gantinya ya. Kita masuk lagi ke menu klaim pemasok ya. Pembelian, klaim pemasok. Tipe klaimnya silakan pilih yang terima barang. Kemudian dicari sudah? Lanjut. Tanggalnya jangan lupa ganti. Kalau sudah, karena di soal ada permintaan barangnya dimasukkan lagi ke gudang depan, kita make sure aja kalau gudangnya gudang depan ya. Lanjut, kalau sudah silakan disimpan.
Depan atau mau? Saya mau masuknya di Ini mana? Slide terakhir apakah ini slide terakhir? udah selesai. Udah sebentar. 27 Januari 2023, perusahaan melunasi hutang kepada PT UPN dengan nomor faktur IN 08 ya. Padahal kalau dilihat di sini, ya, fakturnya itu kita akan bayar 7 juta. Kita lihat di sini tagihannya itu hanya senilai yang IN 08 hanya senilai 5.752.000. Jadi ada kelebihan. Untuk kelebihan pembayaran ini akan dialokasikan untuk pelunasan pada piutang berikutnya. Karena tadi untuk yang PT UPN saya terus ya. Nah, untuk yang PT UPN itu kita punya 2 tagihan. Ya. Berarti sisanya 1 juta sekian itu akan menjadi pengurang untuk transaksi selanjutnya yang 28 juta ini. Nah, untuk kelebihan itu kita nggak bisa, misalnya kan kita langsung bayar nih ya faktur, kemudian bayar, langsung hitung nilai pembayarannya itu 7 juta, nggak bisa. Nanti accurate akan dibungkus, kelebihannya akan ditampung di mana? Karena tidak bisa dalam pembayaran tersebut kita memanggil lagi faktur yang lain. Ya, tapi kita harus tampung dulu kelebihan tersebut itu ke dalam akun yang namanya kelebihan pembayaran. Baru nanti saat kita akan bayar faktur selanjutnya, akun kelebihan pembayaran ini akan kita panggil. Ya, kita panggil lagi untuk mengurangi tagihan yang selanjutnya yang 28 juta itu. Nah, caranya kita akan tambahkan dulu akun yang baru untuk menampung kelebihan pembayaran. Jadi kalau ada soal seperti ini, misalnya ada note tambahkan, pemasok tambahkan akun, kalian jangan dulu melakukan transaksi yang atas, ya. Tapi kita kerjakan dulu yang note di bawah. Silakan masuk ke menu buku besar, kemudian akun perkiraan, pilih yang aset lancar lain, karena tipe akunnya di sini aset lancar lainnya, kode akunnya 1109, namanya sudah? Ya, silakan disimpan. Akun perkiraannya kita tutup. Nah, baru kita masuk ke pembayaran. Pembelian, pembayaran, pembelian. Pembayaran, pembayaran, pembelian. Oke. PT UPN ke tanggal 27 Januari 2023. Sahamnya Mandiri BR. Sudah? Kemudian silakan klik ambil pembayaran. Nah, di sini ada 2 invoice. Ya, pastikan invoice-nya adalah invoice yang sama dengan yang di soal, yaitu IN 08. Untuk yang IMP silakan di Anjana. Kemudian klik lanjut. Karena yang kita bayarkan tidak sama dengan yang terutang, maka diklik lagi. Nah, kalau kelebihan itu kita tidak bisa langsung di sini bayarkan
7.000. Karena dari sistemnya nanti bingung, terus kelebihannya akan ditampung ke mana. Oleh karena itu kita geser ke sebelahnya, informasi diskon. Nah, silakan cari akun yang tadi kita tambahkan selebihan pembayaran. Untuk diskonnya kita lihat ininya ya, selisihnya 1.248.000. Nah, untuk selisihnya kita masukkan di bagian diskon, tapi menggunakan negatif. Ya, kenapa? Karena nanti pada saat dia dipanggil lagi, dia akan mengurangi tagihan selanjutnya. 1.248.000. Sudah? Silakan ditambah. Nah, kalau sudah kita cek sebelumnya. Nah, nanti sudah seperti ini, bayar ya. Untuk pembayarannya kita akan menjadi 7 juta setelah ditambahkan dengan kelebihan pembayaran. Kok bisa ya? Kalau sudah klik lanjut. Dari informasi diskon tadi nggak usah di PT lanjut juga. Apa? Yang informasi diskon nggak usah di PT lanjut kan? Stikernya sih copot gue gak Ya sih bisa kak? aja. Jangan Kita tak. terus sama keluar ini. Sudah hitung nilai pembayaran. Nah, hitung nilai pembayarannya di 7 juta. Nah, informasi di bawahnya ada diskon. Nanti akan dikurangi untuk kelebihan pembayaran selanjutnya sebesar 1 juta. Oke, kemudian info lainnya jangan lupa diganti dengan transfer. Gue milih merem. Wir panggil ya. Sudah simpan. Maksudmu? GCM. Nanti kita tambahkan lagi. Yang lain boleh pulang. Iya Bu, makasih Ya, Bu. udah ada ya Bu. Oke, kita lanjut. Pembelian tunai. Ini slide nggak lengkap. Nanti ada tambahan. Allah. Berusaha melakukan pembelian secara tunai. Ini kan baru 28, belum sampai 31. Iya. Berusaha melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan barang sebagai berikut. Kalau pembelian tunai udah hafal ya, caranya gimana? Pembelian, ya. Iya. Ya, waktu pembelian. Ya. Tanggalnya 28 Januari 2023.
Sudah? Selanjutnya klik lagi. Kemudian info lainnya, nomor faktur jangan lupa. Karena ini tunai, maka langsung ya proses pembayaran. Tanggalnya jangan lupa. 28 ya Bu. Ya. Iya. Itu gimana? Itu nilai pembayaran. Infonya pakai transfer ya. Transfer pakai apa? Transfer beda. Itu transfer beda. Sudah? Transfer gampang kan Bu? Iya. Harus sudah disimpan. Oke, pembayaran dan faktur ditutup. Silakan berbagi pembahasan berikut juga harus diisi. Banknya apa Mas? Mandiri. Ya, silakan ke daftar laporan. Tuh. Udah lama sama nantangin, please. Ya sudah, yang lain. Sudah, nanti masih ada soal selanjutnya. Sampai Isa pun gak apa-apa Bu. Ya. Modelannya nantangin ya. Nanti kan kamu kita tak parani ke apa? Neraca standar Tanggal 28. 31 Januari 2023. Ambilkan apa anak? Ambilkan apa anak? Bismillah. Ambilkan. Bentar Bu. Berapa total asetnya? 447 750. 765 Oh, itu Bu, 6.500, 2.450, 332, 2010, 102, 900, 444, 95, 7, 60, 24, 508, 2105, 2, oh, kita miskin Bu, 21 berapa? Atas, Bu, atas, Bu, atas. 841. Bawah Bu. Bawah Bu. 26, 26, 9608 14725 bawah. 147, 254, bisa Bu, 7, 740, 48.000, 1248, di mana 1841 841 850 ya? Ayo Mbak Wita sini lanjut. Bu, kalau udah sama kayak Winda tuh nanti bisa saja ada yang salah atau masih bisa ada yang salah? Masih bisa ada yang salah. Akunnya sini. Kalau angkanya enggak kan? Kalau angkanya udah sama berarti Kalau angkanya udah sama paling bedanya di kas sama mandiri sih.
Maksudnya kalau transfer kan, kalau kita ganti transfer dia jadi ke bank ini ya. Iya. Paling selisihnya biasanya ke sini aja sih. Kalau kayak gitu Cuma totalnya sama. Total kasnya sama. Alhamdulillah ya Allah. Yang mana sepos yang kita pulang tak mana lagi? Ini udah bisa dikeluarin bukan? Udah. sabar dong ya. Hadir. Sabar, Mak. Sama Bu. Bapak Ija sama dia nih. Hadir beres Bu, sama yang kemarin juga udah beres. Dan Iya dia sih. Hadir Bu. Eva Hadir Bu. sudah sama ya. Sudah jual. Ada baju Pak? Sudah. Kalian Zulfa, Hadir Bu. Wilda, Ada. Sama Bu. Sama aku. Alhamdulillah. Siti Baik Salam, Hadir Bu. sudah sama Mbak. Sama. Mega Iza Iqbal Ramadan gimana? Udah, kamu kasih juga ya? Jela Puspita, Lepi. Lepi. Ayu, Lepi. Monica,